Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat internet. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman, saya merupakan salah satu mahasiswa Teknik Kimia Universitas Indonesia S1, dan di sini saya akan menjelaskan tentang the lower force void, di mana sini saya di mana ini merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah dan eksplorasi hidrokarbon dan produksi hidrokarbon. Kemudian kita akan mengenal dengan lower parts dulu. Nah, project ini merupakan pengembangan minyak berat, di mana yang diolah oleh minyak berat dan ini dikelola oleh White Oil Company. Pada pembangunannya itu memakan biaya sebanyak 7 miliar dolar, dan pengolahan minyaknya juga masih dalam keadaan pada tahap fase pertama dengan memiliki tingkat produksi 60.000 barrel per hari. Nah, tahap 1 mulai beroperasi pada paruh kedua 2019, dan produksi lapangan dimulai pada tingkat 11.000 barrel per hari minyak berat pada Februari 2020 dan mencapai kapasitas 38.000 barrel per hari pada Mei 2020. Nah, pengiriman minyak pertama kali dari lapangan itu termasuk 500.000 barrel dibuat ke pasar global pada Mei 2020. Kemudian pengiriman kedua sebesar 700.000 barrel pada Juni 2020. Nah, kita kenalan dulu dengan biologi dari lower port sendiri. Pertama, awalnya di Kuwait itu ditemukan yang namanya ladang minyak darat Radka. Nah, itu ditemukan pada 1980. Kemudian diperkirakanlah itu ada 7 sampai 15 miliar barrel cadangan minyak berat. Nah, di sebagian besar minyak itu ditemukan di daerah lower pars, di mana secara geologi memiliki bentuk litologi multi-stack zone. Nah, dan di mana kedalamannya cukup dangkal dan juga memiliki minyak berat yang memiliki variasi viskositas yang cukup banyak. Kemudian ada beberapa tantangan dan juga pengembangan yang dilakukan oleh KOC sendiri. Nah, pertama awalnya KOC itu menghadapi beberapa kesulitan teknologi dan ekonomi dalam mengembangkan ladang tersebut, karena pemerintah Kuwait sendiri ingin Ratka atau lower cost ini dikelola oleh negaranya sendiri. Seperti itu. Terus perusahaan awalnya berencana untuk mengembangkan lapangan bekerja sama dengan ExxonMobil, Shell, dan juga Total, tapi kemudian membatalkan rencana tersebut. Kemudian KOC juga kemudian memutuskan untuk mengembang lapangan melalui partisipasi teknologi dari kontrak produksi. Jadi artinya KOC mengambil keputusan bahwa ya udah, kalau misalnya dari luar tidak bisa membantu untuk mengelola, maka kita ambil aja teknologinya gitu, kita kerjasama dalam bentuk teknologi. Kemudian jadi kemudian selanjutnya adalah sebelum mereka mendapatkan atau mengambil minyak di bawah tanahnya itu, mereka tuh melakukan injeksi uap yang fungsinya itu untuk yang namanya enhanced oil recovery, itu dilakukan sebelum proyek ini ada gitu, karena untuk menguji kapasitas produksi lapangan. Kemudian setelah terbentuklah setelah di development fasilitasnya, dibangunlah fasilitasnya dan terdapat ada proyek unit injeksi uap, terus fasilitas pengerasan pusat di mana si minyak itu diolah, dan juga pengumpulan minyak berat di dalam storage tank dan pipa uap dan gas, karena dia membutuhkan steam, dan juga pipa ekspor minyak dan gas, karena kemudian minyak-minyak ini akan dikirim ke luar lower pass. Nah, situs ini juga mencakup 4 tangki dengan kapasitas masing-masing 30.000 barrel, dan juga dengan luasan infrastruktur sebesar 374.000 meter pangkat 2. Nah, ada sebanyak 1.528 jenis sumber minyak yang berbeda-beda dengan 930 sumur itu pada tahap pertama. Nah, itu sisanya akan direncanakan akan dibor, sisanya akan direncanakan untuk dibor karena luasnya area yang menjadi target pengembangan. Gitu. Minyak yang dihasilkan itu dari lokasi itu akan diangkut ke lapangan short tank farm di kota Al-Ahmadi melalui pipa baru sepanjang 162 km. Kemudian di lower port sendiri juga dibangun pembangkit uap
yang terbuat dari baja karbon dengan kapasitas kopi 57 ton per jam. Nah, di samping dari tempat pembuatan apa tempat pengolahan minyak tadi, pekerja itu berada di sebelah area proses, di mana minyak itu dibersihkan dan diolah, ya. Pasir dari minyak itu dihilangkan dan air yang tersisa juga dihilangkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan yang namanya menghindari korosi gitu pada pipa. Kemudian air dengan sisa-sisa hidrokarbon kemudian dikembalikan ke sumber pembuangan di gurun, sedangkan pasir dibuang di zona yang sudah ditentukan. Terus di masa depan, pabrik pengolahan air tambahan akan didirikan untuk mengolah dan juga mendaur ulang air air tersebut gitu kan untuk untuk menggunakan jadi uap kembali atau steam. Kemudian inilah IOR yang digunakan oleh pabrik AOC dalam meningkatkan oil yang bisa diambil sama dia, yaitu menggunakan cyclic steam injection, again. Nah, proses injeksi uap ini menggunakan sekitar 300.000 barrel per hari, kemudian diolah dan didaur ulang untuk menghemat air. Kemudian KOC mengekspor minyak ke kompleks kilang Alzo yang terletak di selatan. Nah, kilang ini tuh mengolah minyak goreng tersebut yang sudah didapatkan untuk menghasilkan minyak tanpa kandungan sulfur atau kandungan sulfur yang rendah. Nah, cyclic steam injection itu dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, kita akan memasukkan steam-nya, kemudian ke dalam sumur, kemudian sumur tersebut akan ditutup agar si panasnya ini bekerja kepada si minyaknya itu 1 sampai 2 minggu. Dan setelah itu barulah dilakukan pengambilan minyak, di mana si minyak ini sudah terpengaruh oleh panas dari steam yang mana viskositasnya menurun. Kemudian kita akan melihat namanya geologi dan tipologi dari litologi dari reservoir yang ada di lower fast. Kita bisa lihat di rock type-nya itu ada sandstone dan rock condition-nya itu ada unconsolidated, di mana kedalaman rata-ratanya itu 600 feet dan juga porositasnya 0,3. Terus pressure-nya itu ada 250 dan serta saturation-nya itu ada 0,3 sampai 0,7. Kemudian tujuan dari IOR itu sebenarnya adalah mengurangkan viskositas dari minyak agar minyak itu dapat bergerak dengan mudah ketika diberi tenaga, yaitu perbedaan tekanan. Kemudian seperti yang kita lihat di grafik ini secara global untuk litologi sandstone paling sering digunakan adalah thermal injection, kemudian menggunakan thermal method, kemudian chemical method, baru gas injection. Untuk tipe minyak berat itu kita dan juga kedalaman yang cukup cocok digunakan untuk thermal dan juga mereka merupakan reservoirnya litologinya adalah sandstone. Maka dari itu kita bisa lihat dari minyaknya itu jenis minyaknya 12 sampai 18 api dan viskositasnya 400 sampai 1000 cp centipoise. Nah, itu kita memilih untuk menggunakan thermal itu sudah lebih baik untuk digunakan dalam IOR. Namun saya akan menyarankan tentang teknologi lanjutan. Nah, yang tadi digunakan adalah cyclus steam injection. Kemudian kalau yang saya sarankan ini adalah menggunakan hot water cooling dilanjut dengan steam cooling. Pertama, ini saya dapatkan dari jurnal di mana awalnya ada preheater di mana air itu akan dipanaskan terus dimasukkan ke dalam sumur, terus diambil, terus dimasukkan lagi air panas dengan suhu yang lebih, kemudian baru kita masukkan steam-nya, baru kita ambil lagi minyaknya dan bisa dan itu kita lakukan pada 2 jenis sumur, yaitu vertikal dan juga horizontal. Dan di sisi lain juga kita melakukan 2 perlakuan, yaitu pertama menggunakan preheater, yang kedua langsung di steam oleh injeksi. Dilihat dari grafiknya, itu persentase minyak yang direcovery sebanyak 77,5% pada sumur vertikal dengan preheater. Nah, ini menandakan bahwa dengan menambahkan kombinasi itu akan memperbanyak minyak yang didapatkan. Nah, makanya kelebihan dan kekurangan dari steam
term lain adalah EOR itu meningkat dengan pertambahan kombinasi. Namun biayanya itu yang mahal untuk melakukannya karena kita bisa lihat tadi banyak banget daya yang harus dilakukan untuk memanaskan. Kemudian kombinasi dalam tanah tidak beraturan. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan ini mungkin akan terlihat aneh di videonya karena dekat gitu ya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang saya akan memberikan opini tentang kelas eksplorasi dan produksi hidup partai. Overall, kelas ini seru dan saya bisa merasakan hal bagaimana ya? Saya merasakan rasa yang menunggu gitu. Kayak wah sebentar lagi kelas EPH nih saya ingin mengikuti. Why? Terus dari sebenarnya dosen yang mengajarnya merupakan ada 2 orang dan beliau adalah Pak Sutarso dan juga Pak Andi. Namun ada lagi dosen tamu yaitu Pak Andri yang datang dari Aramco. And we love him. Terus kita bisa melihat dari Pak Andi seberapa bagusnya, seberapa ahlinya dalam bidangnya tersebut dan memiliki passion-nya dan apa yang kita sukai adalah bagaimana dia menyampaikan passion-nya dan benar-benar menyampaikan apa yang dia baik di tempatnya seperti itu dan itu membuat kita tertarik dengan eksplorasi dan juga bagaimana sih kita bisa menemukan hidup karbon dari awal ke akhir terus bagaimana sih caranya biar nanti di pembentukan sumurnya terus aplikasi untuk bagaimana metode untuk namanya mengetahui terus memonitoring apa namanya fasilitas yang ada di dan termasuk sumurnya yang telah kita gali termasuk juga kita mendevelop fasilitas-fasilitas yang ada di sana dari X-mask-nya terus blowout preventornya kemudian casing dan segala macam dan itu membuat kita punya pengalaman baru lagi tentang gambaran gitu eksplorasi itu seperti apa dan bukan hal yang bisa sering ditemui seperti itu apalagi kita mahasiswa teknik kimia ya sebenarnya itu akan lebih sering ditemui di jika kita masuk teknik perminyakan ataupun teknik geologi seperti itu namun kita teknik kimia dan kita bisa mengerti dan memahami gitu karena di kelas ini kita diajarkan untuk eksplor kita diberi case setiap minggu untuk kita eksplor kira-kira kita sebagai mahasiswa teknik kimia dengan pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak, itu apa sih yang bisa kita berikan kepada case-case itu gitu kan. Dan luar biasanya case itu merupakan case asli yang ada di dunia ini seperti itu. Beberapa kasus yang benar-benar membuat saya merasa keren gitu ya. Ada ya kasusnya Berlapindo saya pelajari, kasusnya di Alaska sana saya pelajari dan juga kasus yang ada di Afrika juga saya pelajari dan itu membuat pandangan saya gitu wah kita cuma melihat Alaska itu seperti apa rupanya Alaska itu juga dicari-cari karena di bawahnya itu banyak emas hitam gitu kan itu juga di Afrika juga gitu dan paling kita bingung kan loh kok di laut kok bisa gimana sih bentukan penambangannya kan susah ya namanya laut ya mungkin kita membuat fasilitasi di dalam lautnya gimana sih kita pelajari hal itu di kelas ini dan overall saya merasa keren bisa belajar di sini dan saya mungkin kedepannya untuk kedepannya saya berharap saya bisa menggunakan ilmu yang telah saya dapat ini dan mengolah ilmu yang saya dapat ini untuk nanti kedepannya bekerja di suatu tempat seperti perminyakan Pertamina, Exxon ataupun Aramco itu sendiri. Overall saya juga ingin berterima kasih kepada dosen Pak Sutrasna dan juga Pak Andi dan juga Pak Adrian yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita di mana
obrolan awal sebelum masuk kelas itu sedikit kita memiliki sedikit gambaran gitu kan apa yang terjadi di dunia ini terkait dengan minyak gitu dan itu cukup memberikan ilmu dan banyaknya eee, teman-teman, Pak Adrian, Pak, Sutrasno dan juga Pak, Andi yang diundang ke dalam kelas itu cukup membantu kita membuka pandangan baru bahwa, tentang bagaimana sih bekerja di apa namanya, offshore dan juga onshore gitu kan. Bagaimana bekerja sebagai, eee, well, engineering, bagaimana bekerja sebagai drilling engineering dan itu, eee eee, memberikan kita wawasan baru seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya benar-benar terima kasih, dan bersyukur bisa belajar bersama, teman-teman dan juga dosen saya yaitu Pak Andrian dan Pak Sutrajno dan juga, Pak Andi, eee, tentang eksplorasi ini dan insya Allah ke depannya saya akan menggunakan, ilmu-ilmu ini yang telah saya explore untuk digunakan untuk menjadi hal yang lebih baik dan bermanfaat untuk saya sendiri terutama. Terima kasih.